Bible. Dan hari ini kita akan membahas hewan koi yang dalam bahasa Indonesianya artinya burung puyuh, di mana kita akan belajar bahwa God provides our needs. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kalian dengar. Hai kids, yeay! Woo! Adik-adik semuanya, yeay! Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya, katakan sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yeah, I kids. Woo! Come on, kids. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. I just wanna lift my hand, say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be. Woo! Come on! I like to think about the goodness of the Lord. Yes, He gives me everything I need and so much more. I just wanna lift my hand, say that I love Him. I just wanna ring my heart in praise. I wanna be grateful, I wanna be grateful, I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful, I wanna be grateful, I wanna be, I wanna be, I wanna be thankful, I wanna be
Apa? Lihat tuh orang Israel. Saya nggak suka lihat mereka lihat saya. Ih, sama. Aku juga nggak suka Mereka orang lihat- Israel mandang kita kayak gitu. Kok mereka lihatnya kayak kita tuh makanan enak daging empuk gitu loh. Iya benar. Kayak ayam itu loh, ayam crispy begitu loh. Mereka lapar kayaknya ya. Iya, perut mereka udah kruyuk-kruyuk dari tadi bilang, aku lapar. Tapi aku Aku nggak ngerti. lapar. Tapi aku nggak ngerti kenapa Tuhan menyuruh mereka ke sini kalau mereka lapar nggak bisa makan. Iya, memang Tuhan tuh udah menyuruh mereka keluar dari Mesir. Terus? Mereka membuat keajaiban. Tuhan itu buka membelah Laut Merah sampai ke sini. Iya kan mereka kelaparan, tapi kenapa Tuhan suruh mereka ke sini? Lihat mereka memandang kita kayak gini. Tapi Tuhan tuh pasti mengasihi mereka. Tuh ada Apa apa itu? tuh? Apa itu? Itu teman kamu itu. Itu burung. Ya burung teman Iya, kamu kan itu. burung apa sih? Oh, Oh, burung puyuh. Oh, Kamu burung apa ini? Saya gagak. Burung gagak kamu. Iya, saya gagak. Oh, iya, Tapi saya gagak. nggak bisa dimakan makanya. Oh, iya, Itu burung puyuh. Pantesan dia Tuhan. lihat saya terus itu orang Oh, Israel. iya. Wah, itu burung puyuh. Kayaknya saya tahu. Tuh lihat tuh ke negeri Israel tuh ke tempat bangsa Israel Dia mau situ. menyerang bangsa Israel. Bukan. Dia mau Tuh menyerang lihat tuh lihat tuh. Tuh kan mereka itu dikirim Tuhan untuk kasih makan sama mereka. Puyuh bisa Iya. memasak. Bukan. Oh. Itu menunjukkan kalau Tuhan itu sangat sayang sama bangsa Israel gitu. Tuhan itu mengasihi mereka makanya mengirim burung puyuh ke sana. Tuhan itu berarti nggak pernah ninggalin bangsa Israel ya. Tuhan Dia itu- menyediakan untuk bangsa Israel ketika Betul. lapar. Tuhan Oh, itu iya, maha iya, besar, iya. maha Benar-benar. kuasa. Tuhan Makanya Tuhan itu dengerin mereka kelaparan. Jadi mereka dikirim burung puyuh sama iya. Tuhan gitu. Tuhan kita memang Tuhan yang maha menyediakan ya. Iya, betul. Benar-benar. Jadi kita nggak boleh berburuk sangka sama Tuhan ya. Saya juga belum disediakan ini makanan ini. Sama, saya Tapi juga. Saya kok kalau makan burung gagak kayaknya nggak enak. Enggak, saya juga nggak mau dimakan sama kamu. Saya terbang dulu, saya cari makan dulu ya. Saya juga mau cari makan ke sana Iya. ya. Dah. Ya udah, dah. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ku serahkan segala kekhawatiranku, sebab Tuhan yang memeliharaku sempurna. Ku rendahkan diriku dalam tangan-Mu, karena kekuatan-Mu yang mengangkatku. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Tuhanku akan memenuhi segala
kasih untuk setiap hal yang Tuhan sudah penuhi dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap keperluan kami Tuhan, setiap kebutuhan kami Tuhan. Kami gak perlu khawatir Tuhan tentang apapun juga Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar. Hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan setiap firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan. Dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang memelihara. Bahwa Engkau Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Bahkan lebih dari apapun Tuhan yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kids, yeay! Halo adik-adik iKids, Miss Olive senang banget loh bisa berjumpa dengan adik-adik hari ini. Miss Olive yang akan membawakan cerita Alkitab untuk kalian semua. Kalian siap? Oke, ada yang tahu nggak binatang apa di cerita Alkitab kita hari ini? Binatang ini sejenis unggas. Ia adalah seekor burung yang bisa terbang. Dia juga bisa dikonsumsi oleh manusia. Dagingnya dapat diolah menjadi berbagai masakan yang lezat. Binatang apa ya? Ayam gitu? Bukan. Bebek? Bukan juga adik-adik. Hari ini Miss Olive akan bercerita tentang burung puyuh. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut quail. Nah, kalian pasti penasaran kan? Suara burung puyuh itu seperti apa? Sama, Miss Olive juga penasaran banget. Yuk, kita dengarkan suara burung puyuh itu. Nah, adik-adik, seperti itu suaranya. Kita coba tirukan yuk. 1, 2, 3. Cuit, 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 cuit. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cuit, 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 cuit. Bisa tirukan kan adik-adik? Coba sekarang Miss Olive mau dengar adik-adik yang tirukan. Coba ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Good job adik-adik. Nah, seperti biasa ya, kalau Miss Olive menyebutkan kata burung puyuh saat bercerita, kalian tirukan ya. Kita coba dulu ya. Burung puyuh. Burung puyuh. Burung puyuh. Yes, kalian hebat semuanya. Cerita Alkitab kita hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 17. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah, nanti kalian baca lagi ya ceritanya. Ajak mama, papa untuk baca sama-sama ya. Jadi adik-adik, waktu itu bangsa Israel baru keluar dari Mesir, lalu mereka memasuki padang gurun. Setelah hampir 3 bulan lamanya di dalam padang gurun, bekal mereka rupanya sudah mulai habis dan mereka kelaparan. Lalu mereka marah-marah dan bersungut-sungut kepada Musa. Mereka bilang Tuhan membiarkan mereka mati kelaparan di padang gurun. Lalu mereka ingin kembali ke Mesir supaya mendapat makanan walaupun mereka menjadi budak di sana. Apakah betul Tuhan membiarkan mereka mati kelaparan di padang gurun? Adik-adik, yuk kita lihat kelanjutan ceritanya. Lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berkata kepada Musa, kalau ia akan memberikan roti mana di pagi hari dan burung puyuh di waktu sore supaya mereka semua dapat makan. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Wah, mujizat terjadi. Pada pagi hari, embun turun menutupi perkemahan bangsa Israel. Dan ketika embun itu pergi, roti-roti mana bertebaran di perkemahan mereka. Sehingga mereka dapat mengumpulkan roti itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan
semuanya dapat sarapan dengan roti hingga kenyang. Dan pada waktu sore, Tuhan mendatangkan burung-burung puyuh memenuhi perkemahan bangsa Israel, sehingga mereka dapat mengumpulkan burung puyuh sesuai kebutuhan mereka, dan mereka dapat makan daging puyuh hingga kenyang. Haleluya! Adik-adik, Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Bahkan di tengah padang gurun yang tidak ada makanan sekalipun, Tuhan dapat menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Begitulah cara Tuhan bekerja, adik-adik. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakannya untuk kita. Kita tidak perlu khawatir, adik-adik, karena Tuhan akan menyediakan segalanya yang kita butuhkan, karena Tuhan itu berkuasa dan Ia sangat mencintai kita. Oke adik-adik, Miss Olive pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi adik-adik. Ayo kids, yeay! Adik-adik, apakah kalian di rumah sudah sarapan? Atau makan siang? Atau mungkin makan malam? Kalau kalian ikut ibadah iKids ini pada malam hari, kakak penasaran, kalian di rumah sarapan atau makan sama apa ya? Ada yang makan roti tawar, ada yang makan bubur, atau nasi goreng dengan telur, bakso tahu, sereal. Pastinya masih banyak lagi jenis makanan yang lainnya. Semua makanan itu disediakan oleh papa dan mama kalian kan? Dan pastinya papa mama tidak akan membiarkan kalian kelaparan. Ketika kalian merasa lapar dan minta makan, pasti papa mama memberi kalian makan. Sama seperti cerita Alkitab kita kali ini. Tuhan juga menyediakan makanan untuk bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Di padang gurun itu sangat sulit adik-adik untuk mencari makan. Apalagi untuk memberi makan bagi bangsa yang besar seperti itu. Namun dengan mujizat dan kuasanya, Tuhan sanggup memberi mereka makan. Wow, yaitu berupa roti mana dan juga burung puyuh. Sehingga mereka tidak mati kelaparan di padang gurun. Tuhan sanggup melakukan mujizat untuk menyediakan segala yang kita butuhkan adik-adik. Tuhan tidak akan membiarkan dan menelantarkan kita, karena Tuhan itu berkuasa dan Ia sangat mengasihi kita. Hari ini kita belajar dua hal yang harus kita lakukan adik-adik. Yang pertama, ask God. Tuhan mau kita untuk berdoa dan meminta apa yang kita butuhkan kepadanya. Bukan karena Tuhan tidak tahu apa yang kita butuhkan. Seringkali Tuhan sudah memberikan kepada kita yang kita butuhkan bahkan sebelum kita memintanya. Tapi Tuhan mau kita untuk berdoa dan meminta kepada Tuhan, karena Tuhan ingin mendengar kita anak-anaknya berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Tuhan ingin kita selalu berhubungan dan berkomunikasi dengan Dia. Tuhan ingin kita bergantung dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Yang kedua, trust God. Tuhan mau kita untuk percaya kepada Tuhan. Kita tahu kalau Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Tuhan sanggup mendatangkan sekumpulan burung puyuh untuk menjadi makanan bagi bangsa Israel di padang gurun. Tidak ada yang terlalu sulit buat Tuhan kita adik-adik. Maka Tuhan juga pasti sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Sehingga kita dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan untuk memenuhi segala yang kita butuhkan. Jadi adik-adik, janganlah kita khawatir. Kita nyatakan segala keperluan dan keinginan kita di dalam doa dan ucapan syukur. Percayalah adik-adik, kalau Tuhan sanggup memenuhi segala yang kita perlukan sesuai dengan kehendak-Nya. Sehingga kita semua dapat hidup terbebas dari segala kekhawatiran. Karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita dan Ia memelihara kehidupan kita. Amin. Yuk adik-adik, kita mau berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau meminta kepadamu di dalam doa dan di dalam ucapan syukur Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Kau rindu untuk dapat berkomunikasi dengan anak-anak-Mu, dengan hamba-Mu, dengan kami semua Tuhan. Tuhan, kami mau bergantung, kami mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan, bahkan keinginan kami Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kehidupan adik-adik Tuhan, untuk mereka dapat selalu berkomunikasi dengan Engkau Tuhan, untuk mereka dapat selalu meminta, mengutarakan segala yang mereka perlukan, bahkan yang mereka inginkan di dalam doa kepadamu Tuhan. Dan mereka dapat selalu ingat Tuhan, dan mereka dapat selalu percaya kepadamu untuk memenuhi segala kebutuhan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan setiap adik-adik Agis di rumah dimanapun mereka berada, di dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan dan pemeliharaanmu yang ajaib. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau ketemu lagi minggu depan, masih di seri yang sama, Animal of the Bible. Kita mau belajar dari binatang yang lain. Sampai ketemu adik-adik. Hai kids. Yeay. Bye-bye. Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0089911110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.